bertemu lagi bersama saya. Di sini saya salah satu dari peserta dari pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, di mana kita sekarang memasuki pada agenda 2. Acara dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Sumatera Utara. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe. Baik, sebelum daripada itu, tak ada salahnya kita mulai dari mengenal data diri saya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yulia Hariska Tambunan, STR Cap. Saya berasal dari angkatan 7. Saya kelompok 4 dengan nomor daftar hadir 35. Asal instansi saya berasal dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Unit kerja saya di UPTD Puskesmas Rambung, Kota Tebing Tinggi, dengan jabatan sebagai ahli pertama kebidanan. Di sini saya belum menikah. Saya juga berumur 26 tahun dan saya berasal dari Kota Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Adapun tugas ini saya peroleh dari Ibu Widya Suara saya, Ibu Yamnur Mahliah, SSTM Kes. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Ibu karena telah bersedia menjadi mentor saya dalam pengembangan dan kegiatan agenda 2 selama proses kegiatan latsar saya. Di sini saya akan menampilkan video dari Bapak Jokowi. Kita semua sangat sering mendengar semboyan, slogan, ataupun moto sebuah organisasi atau perusahaan. Sejak lama semua pemerintah daerah punya semboyannya masing-masing. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Kita semua sangat sering mendengar semboyan. Seperti yang kita ketahui pada pidato Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 tentang percepatan transformasi ASN, di mana salah satu percepatan transformasi ASN yang telah dilakukan adalah dengan diluncurkannya core values ASN berakhlak dan employer branding, yakni ASN bangga melayani bangsa Indonesia. Adapun tujuan dari Bapak Jokowi melaksanakan kegiatan tersebut adalah untuk mengintegritaskan bahwa ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus memiliki core values yang sama dengan tujuan yang sama untuk mencapai kemakmuran dan penyetaraan yang sama untuk di wilayah Indonesia. Apa itu core values berakhlak? Core values ASN adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yakni mengatur tentang definisi dari berakhlak. Adapun indikator daripada berakhlak adalah yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.
Yang kedua adalah poin akuntabel, di mana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada ASN. Yang ketiga adalah poin kompeten, di mana ASN untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat ada poin harmonis, di mana sesama ASN dan masyarakat harus saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima ada poin loyal, di mana menunjukkan ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Di poin yang keenam ada adaptif, di mana ASN harus terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan poin yang terakhir adalah tentang kolaboratif, di mana seluruh ASN ataupun seluruh masyarakat sama-sama bersinergis membangun kerjasama yang sinergitas. Dalam arti, negara Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Adapun tugas yang dimaksud saya pada agenda 2 ini adalah untuk mengimplementasikan core values ASN berakhlak di tempat kerja saya, UPTD Puskesmas Rambung Tebing Tinggi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dengan poin-poin indikatornya, yang pertama adalah untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Adapun contoh cerminan perilaku di instansi yang dapat dilakukan pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Rambung, yakni 1. Sebagai UPTD, pegawai UPTD Puskesmas Rambung Tebing Tinggi memberikan pelayanan kesehatan prima dan unggul. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi kepada kepuasan pasien. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan yang ramah, cekatan, solutif kepada pasien. Yang keempat, menerapkan budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan cerminan perilaku di instansi yang saya angkat satu lagi adalah dengan pegawai selalu memberikan perbaikan dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima dan optimal kepada pasien, yakni di mana seluruh pegawai ataupun sivitas dari bagian UPTD Puskesmas Rambung melakukan pengupgradean ataupun dengan menambah pendidikan, menempuh pendidikan yang terbaru, mengasah ilmu yang terbaru, baik itu dalam menempuh pelatihan yang diperoleh dari instansi dinas kesehatan maupun dapat diperoleh dari media online atau jalur tempuh pendidikan yang lainnya guna membantu meningkatkan pelayanan prima yang optimal kepada pasien. Kemudian, di sini saya mengangkat contoh dalam bentuk video implementasi core values dunia dalam dunia pekerjaan. Kita lihat, saksikan bersama videonya. Check it out. Permisi, Bu. Salam dulu, Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Yulia. Di sini saya sebagai bidan di Polikia. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini, Bu, beberapa bulan ini kan saya telat bulan, telat haid. Jadi saya di sini mau meriksa. Tapi saya mau periksa itu pakai BPJS. Apakah bisa, Bu? Oh, di sini boleh, Bu, kita melayani fasilitas BPJS ataupun pasien umum. Ibu bawa kartu BPJS-nya, boleh saya periksa dulu. Kartu BPJS-nya aktif, Ibu boleh mulai mendapatkan pelayanan
bisa periksa kehamilan secara gratis menggunakan BPJS. Bu, kata orang-orang kalau kita pakai BPJS itu pelayanan tidak bagus. Apakah betul? Ibu nggak usah khawatir, kalaupun semisalnya ibu mau berobat mendapatkan pelayanan pakai BPJS ataupun pelayanan umum, itu sama aja Bu. Kita tidak boleh membedakan pasien BPJS ataupun pasien umum. Ibu nggak perlu khawatir untuk hal yang seperti itu. Kita akan tetap memberikan pelayanan yang prima, membantu ibu mendapatkan solusinya. Ibu jangan khawatir ya.